Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama aku. Tetap di episode yang sama, yaitu mancing. Karena memang aku dan suami hobi banget mancing. Jadi pagi-pagi ini kita udah siap-siap mau mancing. Pertama yang mau kita siapin buat mancing yaitu umpan. Karena tujuan mancing kita itu sungai, dibilang sungai pinggirannya mungkin ya. Jadi umpan yang kita gunain itu cacing nipa. Cacing nipa itu agak beda ya sama cacing biasa. Aku pun baru lihat cacing nipa itu seperti apa. Tuh lihat, kaki 1.000 terus panjang banget dan yang pastinya baunya amis banget. Karena baunya amis kali ya, ikan-ikan pada suka. Jadi kalau pakai umpan nipa ini katanya itu udang tuh doyan banget. Terus ikan-ikan tuh pada suka, cepet banget nyantolnya. Oke, perumpanan udah selesai, berarti kita cus ke tempat kita mancing. Spot titik mancing ya. Ini jalannya nih seperti ini nih, jalan tempat aku mau mancing. Jadi aku mau mancing itu di daerah Sungsang. Sungsang itu terkenal banget dengan yang namanya sentra nelayannya. Karena di sini banyak banget nelayan jual-jual hasil dari tangkapan-tangkapan mereka di sini. Banyak banget pedagang-pedagang yang ambil ikan dari sentra nelayan di sini karena harganya murah. Kan namanya juga sentra ya teman. Jarak yang aku tempuh buat sampai di titik spot aku mancing ini sekitar 1 jam 45 menit dari tempat aku tinggal. Ya, aku tinggal di daerah dekat Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi ini tuh jalan ke arah Pelabuhan Tanjung Siapi-Api, tapi kalau Pelabuhan Tanjung Siapi-Api itu beloknya ke kiri, kita lurus aja, penghabisan jalan mungkin ya. Kalau teman-teman ada yang nanya gimana sih kondisi jalannya untuk sampai ke titik spot ini, kondisi jalannya itu dari tempat aku tinggal sampai dengan Pelabuhan Tanjung Siapi-Api mulus banget. Tapi ketika setelah Pelabuhan Tanjung Siapi-Api ke daerah Sungsang ini ya begini, kondisi jalannya agak sedikit berlubang, tapi nggak parah-parah banget, worth it lah masih kalau buat dilalui untuk kita semua. Nggak kayak titik spot yang aku suka mancing, yang suka ke pater dan lain-lain, ini masih bagus banget menurut aku. Jadi aku kalau mancingnya di sini itu nggak susah karena parkirnya di pinggir jalan, masih di aspal, dan aku mancing di pinggiran-pinggiran seperti itu. Itu aliran sungai, anak sungainya mungkin. Jadi ini adalah perjalanan kedua kalinya aku ke sini. Yang teman-teman pernah lihat video aku yang lalu, aku pernah mancing dan gabut, bosen, dan akhirnya sampai ke jalan ini. Alhamdulillah aku dapet titik spot baru karena aku jalan-jalan di sini. Ketika sampai kita nggak mau basa-basi dan langsung turunin yang namanya mata kail. Kapan lagi kan ya ikan nyangkut. Dan kita baru nurunin satu pancing aja, kita baru coba pakai pancing udang. Karena memang niatnya pengen banget dapet udang di sini. Ditunggu-tunggu belum dapet-dapet juga, ya namanya mancing mesti sabar ya. Ketika nggak dapet-dapet, anak-anak mulai yang namanya gabut, dipanggil aja nggak senyum, nggak noleh, namanya juga anak-anak ya teman-teman. Nggak selang berapa lama suamiku dapat strike udang, dan lucunya lagi kita strike udang kali ini itu pakai stick yang dirakit suami aku itu yang cuman pakai paralon doang. Kita coba lagi kemudian. Setelah satu pancing kita keluarin, mulai deh coba-coba ngeluarin 2-3 stick pancing. Dan suamiku strike lagi dengan stick pancing yang digunain pakai paralon. Dan ketiga kali ya strike lagi. Alhamdulillah banget, baru datang strike-nya sering banget di sini. Anak bungsu aku yang satu ini itu hobi banget ikut orang tuanya mancing. Gak tahu kenapa, karena katanya kalau di rumah bosen gabut. Tapi kalau sampai di sini mulai pengen pulang, namanya anak-anak. Tuh dia happy awal-awalnya aja, tapi kalau udah agak lama mulai bilangnya banyak nyamuk, gatel, mau pulang lah. Tiba-tiba suami aku strike lagi. Aku nggak tahu ikan apa ini. Suamiku bilang ini ikan keteng. Tapi pas sampai rumah, ibuku bilang ini bukan ikan keteng, dia bilang baung sungai. Tapi buat teman-teman yang tahu, boleh dong kasih tahu ini ikan apa sih sebenarnya, aku nggak tahu. Yang penting kayaknya layak konsumsi ya. Jadi di sungai ini kayaknya aku dominan dapet ikan ini.
itu aku takut banget sama yang namanya siripnya. Takutnya siripnya itu kalau kena tangan takutnya bikin kita demam. Nggak tahu sih benar apa nggak bikin demam. Tapi yang jelas mencegah lebih baik daripada mengobatin. Di sini kita strike-nya berulang-ulang teman-teman. Strike udang, strike lagi itu ikan baung atau ikan keting itu aku nggak tahu. Dan ini strike udang lagi berkali-kali pokoknya. Aku seneng banget karena tujuan kita memang nyari udang. Walau capitnya belum biru-biru banget. Tapi udah seneng lah ya. Nih lihat tuh segede tangan aku itu udangnya. Lumayan kan, aku happy banget dapet udang ini. Lihat, karena ini aku yang ngedapetin, bukan suami aku. Happy kan? Baru kelar strike udang, nggak lama aku ngangkat lagi ini ikan baung atau ikan keting, aku nggak tahu. Ini ukurannya lebih besar dari yang biasa aku dapet. Lumayan teman-teman, abaikan keringat aku ya. Makin lama panasnya makin terik teman-teman di sini. Kita strike udang lagi, strike berkali-kali pokoknya di sini. Dan udah siang kita pun bergeser ke sebelah sini nyari teduhan di bawah pohon. Anakku mulai lapar, itu aku bikinin mie instan dan aku sama suami siap-siap buat makan siang. Kita makan nasi telur yang kita bawa dari rumah. Bukan dari rumah sih, tepatnya beli yang di deket rumah. Sembari nunggu strike, kita putuskan buat makan. Tapi di tengah perjalanan kita makan, ya alhamdulillah bingung antara meninggalkan makan dan mau lihat pancing. Lagi asiknya makan, tiba-tiba itu pancing goyang-goyang. Strike lagi teman-teman. Alhamdulillah, tapi makannya agak keputus karena strike. Tuh, dia dapat lagi ikan. Tapi makannya ditunda dulu. Jadi ikannya kita angkat, kita taruh, itu belum kita lepasin dari kailnya. Aku suruh suamiku buat lanjutin lagi makannya. Biarin aja dulu ikannya, kamu makan lagi dulu. Ternyata strike lagi, makannya pun keputus.